Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-48 bagian B. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Puji Tuhan. Saudaraku, orang benar adalah orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan memperhatikan perintah Tuhan. Orang yang seperti ini adalah kesayangan Tuhan, saudara. Sebaliknya, Tuhan sangat kecewa apabila anak-anaknya tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Saudaraku, kekristenan bukanlah sekedar berseru-seru Tuhan, Tuhan, saudara. Bukan pula sekedar menjadi para pendengar yang pasif. Lebih dari itu, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu melakukan segala apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri." Saudara, setiap orang yang melakukan firman Tuhan sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Namun barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi ada dua jenis bangunan yang sepertinya tampak sama, saudara. Namun perbedaan dan kualitas bangunan itu baru terlihat apabila terjadi goncangan dari luar. Bangunan yang dasarnya kuat tidak akan goyah walaupun air bah dan banjir melandanya, saudara. Berbeda dengan bangunan yang didirikan di atas tanah tanpa pondasi yang kuat. Secepat badai dan juga air bah datang, secepat itu pula bangunan itu akan hancur dan roboh. Saat-saat ini kita harus membangun rumah rohani kita, membangun iman kita, ketaatan kita, ketekunan, kesetiaan, dan sebagainya, saudara. Yang semuanya harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Ketika dihadapkan pada persoalan, setiap orang memiliki respon hati yang tidak sama. Ada yang merespon dengan sikap hati yang benar, ada pula yang menyikapinya dengan negatif. Orang yang respon hatinya benar, sekalipun diterpa badai hidup sebesar apapun, akan tetap kuat menghadapinya. Sebaliknya, ada orang yang lemah saat menghadapi persoalan sekecil sekalipun. Semakin kuat atau semakin lemah sangat bergantung kepada pondasi hidup kita masing-masing, saudara. Firman Tuhan berkata, "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak." Saudaraku, kehidupan orang percaya haruslah tetap kuat di segala situasi. Firman Tuhan berkata, "Melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat." Masalah, ujian, dan tantangan yang semakin berat seharusnya semakin mendorong kita untuk hidup melekat kepada Tuhan, sehingga kita mampu memandang setiap permasalahan dengan kacamata iman. Bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan? Semuanya bergantung pada pondasi rumah rohani kita. Pondasi itu adalah persekutuan yang karib dengan Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya.
Firman-Nya berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Dan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Saudaraku, mari kita saat ini kita tekadkan hati untuk memiliki dasar yang kuat, yaitu dengan cara hidup di dalam firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman itu siang dan malam, serta hidup karib di dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan goyah, tetapi sebaliknya kita akan menjadi orang-orang pemenang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan, bahwa kami Tuhan senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan, setia melakukan segala perintah firman Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kami memiliki dasar yang kuat menghadapi apapun di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami melakukan firman Tuhan dengan setia. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami. Saat ini menghadapi pandemi COVID-19, mari ya Tuhan berkati daerah kami. Pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.